Muhammad, sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita akan membahas materi fiqhul hadis atau pelajaran fikih yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW melalui kajian kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tata cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa hadis yang berkaitan. Yang pertama tentang anjuran untuk membaca doa iftitah. Ya, anjuran untuk membaca doa iftitah. Jadi setelah kita bertakbir, maka kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Dan doa iftitah ini sebagaimana kemarin disebutkan dalam beberapa riwayatnya memiliki beberapa redaksi yang berbeda. Dan redaksi-redaksi itu semuanya boleh kita amalkan, bahkan kalau mau digabungkan juga bagus. Ya. Dan redaksi itu adalah seperti yang umum sudah kita baca di dalam sholat kita, yaitu ada bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Lalu riwayat yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian yang ketiga ada riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Ya, itu juga adalah riwayat yang sahih. Kemudian selain tentang doa iftitah, kita juga telah mempelajari pada pertemuan yang lalu mengenai anjuran untuk membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, ya khususnya pada rakaat yang pertama. Jadi pada rakaat pertama ini para ulama bersepakat, ya kecuali mazhab Maliki, bahwa dianjurkan membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kalau di dalam mazhab Maliki memang mereka tidak ada anjuran untuk itu, bahkan membaca doa iftitah pun tidak dianjurkan di dalam mazhab Maliki. Kalau di dalam mazhab Syafi'i yang umum kita amalkan di Indonesia, baik iftitah maupun ta'awudz itu dianjurkan. Bahkan untuk ta'awudz itu dianjurkan setiap rakaat dalam sholat. Jadi bukan hanya rakaat yang pertama saja, tetapi adalah setiap rakaat sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Itulah kurang lebih hadirin apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita akan bahas masih dalam bab tentang tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita adalah berkaitan dengan masih yang sama, dan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumis shalihin fid dharain. Pengarang kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dengan sanad tersambung kepadanya bisanad taslim ilaih, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah ini tentu kita semua mengetahuinya, beliau adalah istri ya dari Rasulullah SAW dan seorang sahabat Nabi yang paling banyak, atau di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Aisyah meriwayatkan, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yastaftihu salata bitakbir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu membuka sholat atau mengawali sholatnya dengan
bacaan takbir. Ya, maka para ulama sepakat seluruhnya ya bahwa sholat itu harus diawali dengan takbir ya. Dan takbir di awal sholat ini diistilahkan dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ihram itu artinya mengharapkan. Maksudnya takbir yang mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh. Lalu setelah takbir itu menjadi tidak boleh, menjadi haram. Apa yang jadi haram? Yang misalnya bicara, makan, yang di dalam sholat yang tadinya boleh sebelum sholat menjadi tidak boleh dengan masuknya takbir tersebut. Dan takbir ini hukumnya adalah wajib dan termasuk dalam rukun sholat atau perbuatan utama di dalam sholat dengan kesepakatan para ulama. Artinya kalau ada orang sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Apakah ada orang yang sholat tidak takbiratul ihram? Kadang-kadang ada. Contohnya begini, ada orang masbuk, ya imamnya sudah rukuk, ya lalu dia ini takbir tapi sambil rukuk begitu. Jadi, nah itu tidak sah sholatnya. Artinya dia tidak ada takbiratul ihramnya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya takbirnya 2 kali. Yang pertama takbiratul ihram. Itulah takbir yang kita bahas ini, takbir pembuka. Setelah itu baru dia takbir lagi untuk rukuk. Ya, dia takbir lagi untuk rukuk. Jadi nggak boleh takbir sekalian rukuk begitu. Allahu Akbar langsung rukuk, nggak boleh. Ya, dia harus masuk dulu ke dalam sholat. Harus takbiratul ihram dulu. Jadi Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar langsung takbir lagi. Allahu Akbar sambil rukuk. Ya, nah seperti itu caranya. Jadi tidak boleh mengawali sholat tanpa takbiratul ihram. Ya, kemarin sudah kita bahas sudah di awal-awal hadis beberapa syarat takbiratul ihram. Di antaranya saya mengingatkan ya, yaitu setiap hurufnya harus dibaca dengan benar. Ya, tidak boleh makhrajnya salah. Ya, karena ini bacaan wajib, maka makhrajnya harus benar. Panjang pendeknya juga harus benar. Ya, jadi di sini misalnya huruf ba-nya tidak dibaca panjang, maka nggak boleh kita baca panjang huruf ba-nya. Misalnya ada orang sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, dia nggak apa, kadang-kadang nggak nyadar ya. Tapi ba-nya itu panjang, bar. Nah, harusnya bagaimana? Pendek, Allahu Akbar. Nah, gitu harusnya. Ya, nggak boleh Allahu Akbar. Kalau begitu takbirnya nggak sah. Ya, dan ini sepakat para ulama. Ya, karena itu sudah berubah makna sangat jauh. Akbar itu artinya benda. Ya, artinya benda. Jadi maknanya sudah rusak kalau dibaca seperti itu. Ya. Atau misalnya ditambah huruf Allahu Akbar. Kadang-kadang ada, tapi anak-anak biasanya ya. Allahu Akbar, ada wawunya, ya ada w. Waw itu, wa itu artinya dan. Jadi maknanya juga sudah rusak, ya. Allah dan Maha Besar, salah tadi. Ya. Atau huruf kafnya, yang orang Indonesia kadang-kadang dia terlalu pengen fasih malah salah, berubah jadi kha. Ya, jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu nggak boleh begitu, itu salah. Karena sudah berubah huruf kafnya menjadi kha. Ya, kalau sudah jadi kha maknanya sudah berubah. Ya, itu salah satu syarat ya, syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Ya. Kemudian di sini dilanjutkan. Aisyah menceritakan wal qira'ata bilhamdillahi bi alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu beliau membaca ya alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah membaca surat Al-Fatihah ya. Maka membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Menurut mazhab Syafi'i ya dan mazhab Hambali bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Cuma bedanya kalau Hambali itu baca basmalahnya dipelankan.
Ya, baca basmalahnya dipelankan seperti yang ada di Saudi di Masjidil Haram itu baca basmalah tapi pelan. Ya, kalau mazhab Syafi'i baca basmalahnya keras. Ya, baca basmalahnya keras. Itu. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Maliki dan Hanafi itu tidak memasukkan basmalah di dalam Fatihah. Jadi basmalah itu bukan ayat Fatihah. Itu mazhab Maliki dan Hanafi. Nah, terus bagaimana Fatihah itu katanya 7 ayat. Dan dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ayat yang ke-7 itu adalah hadirin, yaitu ayat terakhir dalam Fatihah itu dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai situ ayat 6. Ya, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Ya, nah seperti itu. Jadi menurut mazhab yang tidak menghitung basmalah adalah termasuk dari Fatihah, tetap Fatihahnya 7 ayat. Cuma ayat yang terakhir dibagi 2. Ya, ayat yang terakhir dibagi 2, kira-kira seperti itu. Nah, para ulama intinya hadirin bersepakat bahwa baca Fatihah ini wajib karena dalilnya banyak. Nanti juga akan disebutkan di sini beberapa dalil yang lain. Ya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Ya, tidak baca Fatihah. Nah, di dalam baca Fatihah ini hadirin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama makhrajnya harus benar. Huruf-huruf yang ada di sana dibaca dengan benar. Ya, huruf dalam Al-Fatihah itu jumlahnya 156 huruf. Dari Bismillah sampai Waladdallin itu 156 huruf. Makhrajnya tidak boleh salah. Misalnya huruf Zal jangan dibaca Zai. Siratal ladzina salah itu. Ya, nggak boleh siratal ladzina. Z berarti kan Z ya. Z itu huruf Zai. Zai dan Zal itu beda. Ya, begitu. Alhamdulillah. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu, ha ini ha besar, bukan ha. Ya, bukan ha, itu juga salah. Ya, harus diperbaiki. Kalau tidak, maka tidak sah sholatnya. Ya, maka tidak sah sholatnya, itu sepakat para ulama. Ya, jadi pertama harus makhrajnya benar. Begitu juga yang perlu diperhatikan bapak-bapak adalah tasydidnya. Tasydid itu maksudnya huruf yang didobel. Di dalam surat Al-Fatihah ada 14 huruf yang ditasydid. Yang ditasydid itu berarti mewakili 2 huruf. Maka kalau tidak ditasydidkan, tidak didobelkan, artinya yang kebaca cuma 1, bukan 2. Ya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Fatihahnya tidak sah, sholatnya pun menjadi tidak sah kalau tidak diperbaiki. Contohnya Bismillah itu Allah ada tasydidnya. Ya, yang lainnya yang lebih ketara Ar-Rahman, Roh ada tasydidnya, Ar-Rahim ada tasydidnya. Ya, jadi nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak ada kedengaran tasydidnya sama sekali. Seharusnya ada tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Jadi harus ada tasydidnya. Tapi tasydidnya jangan dibaca terlalu tebal. Kadang-kadang ada bacanya kelebihan, tapi itu tidak membatalkan. Ya, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebanyakan ininya, rohnya. Ya, itu tapi tidak membatalkan karena dia tidak ada yang kurang, cuma kelebihan. Ya, dan seterusnya tasydidnya harus dibaca. Ya. Kemudian juga hadirin ini penting sekali juga, ini memang hukum yang ketiga ini kalau
masalah fikih itu banyak yang tidak tahu. Ya, yaitu apa? Bahwa para ulama mengatakan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak boleh dijeda. Jeda agak lama, berhenti sebentar, tapi dia lama berhentinya. Ya, jadi kalau dijeda nggak apa-apa, dijeda, tapi untuk tarikan nafas itu nggak masalah karena itu kebutuhan. Yang tidak boleh itu melebihi daripada tarikan nafas. Itu kadang-kadang ada, khususnya setelah bismillah yang saya kadang-kadang lihat pada sebagian imam. Ya, saya yakin, ya saya mungkin sih itu mungkin belum belajar kemungkinan. Ya, kalau dia mengaji dalam kitab-kitab yang agak besar itu disebutkan syaratnya. Dan namanya syarat mualah. Mualah itu berkelanjutan. Jadi ada yang baca kira-kira begini. Jadi jeda antara bismillah dengan alhamdulillah itu agak panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi kelihatan sekali antara bismillah dengan alhamdulillah itu jedanya itu agak kepanjangan. Ya, sementara antara alhamdulillah dengan ar-rahmanir-rahim dia ada jeda, tapi jeda cuma angkat nafas saja. Ya, begitu. Kalau dengan angkat nafas saja nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaum. Nah, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kepanjangan dari itu nggak boleh. Ya, kepanjangan dari itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh kata para ulama? Karena itu yush'iru bil i'rad. Karena sepertinya orang itu meninggalkan, sepertinya dia sudah nggak peduli dengan Fatihahnya. Ya, jadi sebenarnya dia memalingkan diri karena dia jedanya terlalu lama. Ya, mungkin maksudnya begini, karena dia kepikiran yang lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kotak tadi kok di mana ya? Nah, ada kejeda sedikit. Ya, jadi sepertinya ada yang memalingkan dia. Nah, itu tidak boleh. Kalau terjadi bagaimana? Diulangi. Ya, diulangi Fatihahnya. Ya, supaya menjadi benar bacaan Fatihah. Baik, kemudian rahimahullah berikutnya di sini Aisyah melanjutkan, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Wa kana, dan beliau itu Rasulullah SAW idza raka'a, kalau beliau rukuk, lam yushakhis ra'sahu, tidak mendongakkan kepalanya. Jadi badannya itu lurus begini Pak, yang bagus ya. Ya, punggungnya itu kira-kira mungkin 90 derajat ya kira-kira ya. Ini sudutnya. Jadi tidak ditegakkan kepalanya. Jadi begini, naik dikit, nah begini. Ya, tidak dinaikkan begitu. Tapi itu tidak membatalkan, cuma ini sunnah yang seperti ini. Ya, walam yusawwibu, dan tidak menundukkannya seperti ini. Nah, begini. Ya, kalau yang menundukkan ini ada kadang-kadang masih ada sebagian. Tapi kalau dongak ini saya belum pernah lihat, kecuali anak-anak. Ya, tapi kalau bapak-bapak itu ada yang kepala itu sampai ke bawah ya. Bahkan saya pernah lihat itu sambil digoyang-goyang gitu, begini-gini. Saya nggak tahu itu kenapa. Ya, itu batal tidak kalau kepalanya dongak atau kepalanya nunduk, nggak batal. Cuma kurang sempurna. Yang sempurna itu bagaimana? Nah, yang lurus. Ya, yang lurus. Ya, dalam hadis sebelumnya disebutkan Rasulullah SAW kalau rukuk hasara dhahrahu, meratakan punggungnya. Ya, jadi punggungnya rata. Nah, itu yang bagus ya. Tapi kalau sah ya sah, karena rukuk itu bapak-bapak syaratnya nggak susah. Yang penting badannya agak bungkuk, tidak tegak begini, jadi bungkukan sedikit. Ya. Lalu tangannya kita ini kalau diturunkan ke bawah itu sampai ke lutut. Nah, itu sudah cukup itu. Ya, sudah sampai ke lutut, badannya agak nunduk begini, itu sudah dikatakan rukuk. Ya, sah seperti itu. Tapi kalau mau sempurna, maka diluruskan daripada punggung kita tersebut. Selanjutnya kita dengarkan kembali cerita Aisyah. Walakin baina dzalik, tapi beliau menjadikannya antara dua itu, antara dongak dan antara
bawah ya, jadi di tengah. Selanjutnya, wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Wa kana, dan beliau itu Rasulullah SAW idza rafa'a min ar-ruku', jika beliau mengangkat dari ruku, ya mengangkat ruku ini ya tidak maksudnya Pak ya, sami Allahu liman hamidah itu, lam yasjud, beliau gak langsung sujud hatta yastawiya qa'iman, sampai benar-benar badannya itu tegak lurus. Itu. Jadi intinya maksudnya adalah kalau kita habis ruku, yang tidaknya itu dilengkapi, jangan setengah-setengah. Ya, kadang-kadang ada orang, mohon maaf, tapi jarang, tapi saya pernah lihat, ya, rukunya itu kecepatan, apa bukan rukunya, yang tidaknya. Jadi dia cuma angkat sedikit begini, dari rukunya begini Pak ya, angkat sedikit begini langsung sujud buru-buru. Ya, sujud buru-buru. Ya itu tidak benar seperti itu. Tapi memang bapak-bapak ada sih pendapat lemah, tapi ya pendapat lemah ini ya istilahnya seharusnya ya tidak kita ambil gitu-gitu saja. Masa kita beribadah ambil yang penting sah kan nggak mungkin ya. Kita itu ambil pendapat yang kuat tentu saja. Gitu. Jadi kita belajar begini, kadang-kadang ada pendapat perbedaan, kita ambil yang kuat. Kalau sama-sama kuat ya kita ambil, terserah satu di antaranya. Tapi kalau ada pendapat yang lemah sekali para ulama tidak melakukannya, ya jangan kita ambil. Ya kecuali kalau darurat memang nggak bisa ya terpaksa nggak apa-apa. Ya tapi kalau kita normal jangan begitu. Ya jadi kalau kita sami Allah ya tegakkan dulu. Ya ini kan tegas hadisnya. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau itu kalau bangkit dari ruku tidak akan sujud sampai tegak lurus. Berarti kan jelas itu badannya ditegakkan. Sami Allahu liman hamidah, tegak. Setelah itu baru kalau mau sujud baru dia sujud. Ya, begitu. Nah, untuk bacaan Sami Allahu liman hamidah, kalau imam itu para ulama sepakat. Semua ulama dari 4 mazhab mengatakan bahwa imam itu bacanya Sami Allahu liman hamidah. Begitu juga orang yang sholat sendiri, ketika dia bangkit bacanya juga Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tapi kalau untuk makmum itu para ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa dia juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, makmum itu bacaan tegak atau bangkit dari ruku seperti bacaan imamnya, yaitu sama-sama membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa makmum itu bacanya bukan Sami Allah, tapi bacanya Rabbana walakal hamd. Nah, ini adalah pendapat mazhab Hambali. Ya, ini pendapat mazhab Hambali. Contohnya di Saudi. Ya, bapak-bapak kan lihat ya, di Saudi itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya kan ada mubaligh. Mubaligh itu yang ikuti suara imam. Ya, statusnya dia makmum. Ya, statusnya makmum. Mubaligh itu dulu bapak-bapak kisahnya karena jemaahnya banyak, kan belum ada mikrofon, belum ada speaker. Jadi yang belakang itu kadang-kadang nggak dengar. Jadi digantikanlah pakai suara mubaligh itu. Kalau misalnya jamaahnya semakin luas, mubalighnya nggak cuma satu. Mubalighnya ditaruh di beberapa tempat begitu supaya dengar semua. Tapi statusnya dia tetap makmum. Ya, maka bacanya bacaan makmum. Nah, makanya kalau kita lihat di Saudi itu ya, ketika imam Sami Allahu liman hamidah, lalu lanjutnya apa? Rabbana walakal hamd. Nah, gitu Pak ya. Nah, itu memang seperti itulah kalau dalam mazhab Hambali. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Dalam mazhab Syafi'i dia Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baru dia baca Rabbana walakal hamd. Jadi Rabbana walakal hamd itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah bagian dari
sudah berdiri tegak lurus, baru dia baca Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu, dua-duanya boleh ya, ada pakai wawu atau nggak pakai wawu. Rabbana walakal hamdu, harus lanjutkan mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya ya, atau ada bacaan yang lain juga ya di situ. Jadi untuk apa i'tidal ini perbedaannya adalah berkaitan dalam bacaan sami'allahu liman hamidah tadi. Kemudian juga hadirin, di masyarakat kita kadang kita melihat ada jamaah ya yang ketika i'tidal itu tangannya bersedekap lagi ya. Apakah itu boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tapi memang ini adalah pendapat mazhab Hambali juga. Ya, mazhab Hambali punya dua pendapat. Yang pertama seperti pendapat umumnya ulama, kalau i'tidal tangannya di samping begini, ya, lurus tegak berdiri biasa. Itu pendapat umumnya ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu semuanya tangannya di samping begini. Kalau Hambali itu ada dalam mazhab Hambali sendiri ada dua pendapat. Ada yang di samping, ada juga yang bersedekap, ya, yang bersedekap seperti ini. Jadi itu nggak, kalau dilakukannya nggak apa-apa. Dan itu pendapat dari ulama empat mazhab juga. Cuma posisinya ini hadirin ada di tengah sini, ya, bukan di atas begini. Ya, di atas begini itu di dalam mazhab Hambali sendiri ditegaskan. Di dalam mazhab Hambali ditegaskan bahwa kalau meletakkan sedekap itu di dada di atas di sini itu hukumnya makruh. Ya, itu istilahnya kalau di dalam sholat namanya takfir. Takfir di dalam sholat itu artinya bersedekap di atas dada. Ya, hukumnya adalah makruh. Ya, seperti itu. Kalau umumnya ulama di tengah seperti ini, ya, ada ulama yang taruhnya malah di bawah pusar. Pusarnya taruh di bawah. Itu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Orang Hanafi taruhnya di bawah, ya, seperti orang Turki, orang India, Hanafi itu ya, sholatnya tangannya di bawah terus. Ya, itu ada, kalau itu riwayatnya ada. Tapi kalau di atas sini nggak ada. Ya, hukumnya itu makruh. Kemudian berikutnya kita dengar Aisyah menceritakan wa idza rafa'a minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan apabila beliau tegak dari sujud, bangun dari sujud, berarti mau duduk di antara dua sujud. Lam yasjud, beliau tidak akan sujud. Saya ulangi, jika orang itu atau beliau itu tegak dari sujudnya, maka tidak akan sujud kembali hatta yastawiya jalisan, sampai dia lurus duduknya. Seperti i'tidal juga tadi. Ya. Kalau i'tidal tadi, kalau bangkit dari ruku tidak langsung sujud sampai tegak berdiri dulu. Ini juga sama. Kalau bangkit dari sujud tidak sujud lagi sampai duduk dulu yang sempurna. Nah, ini juga ada sebagian kita. Ini khususnya orang tua ya, saya lihat beberapa kali orang sudah sepuh ya. Jadi ketika dia duduk di antara dua sujud, itu posisinya tidak seperti duduk, tapi cenderungnya seperti merangkak. Jadi orang itu kan sujud begini Pak ya, tangannya kan taruh di lantai, ya, dua-duanya taruh di lantai. Dia duduk, Allahu Akbar, yang diangkat itu cuma badannya, tapi tangannya itu masih dia letakkan di lantainya, nggak dia taruh di atas pahanya, ya. Nah, itu tidak tepat seperti itu. Itulah yang dimaksudkan di sini. Dia duduknya nggak sempurna, ya. Jadi kalau kita mau yang benar, duduknya itu sempurnakan duduk. Wah, tapi badan saya susah, ini nggak bisa tegak berdiri begini. Nggak apa-apa sambil nunduk-nunduk, tapi tangannya ini sebagai tanda dia itu duduk benar-benar, dipindahkan dari posisi sujud, taruh di pahanya lah paling tidak. Ya, meskipun badannya agak nunduk-nunduk begini nggak apa-apa, yang penting kelihatan dia duduk. Kalau misalnya dia cuma angkat kepalanya begini, tangannya masih dua-duanya di lantai, itu kalau orang lihat itu bukan duduk, itu namanya merangkak. Ya, seperti itu. Nah, jadi harus duduknya yang benar. Ya, duduknya yang benar. Ya, memang kecuali hadirin kalau orang ini memang nggak bisa duduk sama sekali, ya nggak apa-apa lain lagi Pak ya. Jadi jangan duduk. Gimana kalau ada orang nggak bisa? Namanya nggak bisa. Ya, jangan dipaksain kalau nggak bisa. Ya, kalau bisa ya udah namanya nggak
Tapi kalau masih bisa dia harus duduk, karena itu rukun. Rukun itu perbuatan yang wajib, maka harus dia kerjakan. Ya. Selanjutnya, di sini saya tidak jelaskan secara terperinci untuk sujud ya, karena panjang ini sujud pernah dijelaskan dulu, nanti juga akan dijelaskan lagi. Sujud itu ada beberapa syarat, yang antaranya harus meletakkan 7 anggota sujud ya, kakinya, tangannya dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pada waktu nanti. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyatan. Dan beliau itu pada setiap 2 rakaat akan membaca tahiyat. Setiap 2 rakaat akan membaca tahiyat, yaitu yang namanya tahiyat awal. Ya, kalau yang berikutnya tahiyat akhir. Ya, tahiyat yaitu bacaan tasyahud itu. At-tahiyatul ula. Disebut tahiyat karena kata-kata yang pertama at-tahiyat itu. Ya, atau disebut juga dengan tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kenapa kok disebut tasyahud? Karena di dalam tahiyat itu ada bacaan 2 kalimat syahadatnya, ya, yaitu bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu masih merupakan bagian dari bacaan tahiyat. Makanya tahiyat ini kadang dibaca disebutnya tahiyat, kadang disebutnya sebagai apa? Tasyahud. Ya. Jadi setiap 2 rakaat tahiyat. Yaitu yang kita rasakan ya, setiap kita sholat 2 rakaat ada tahiyatnya. Ya. Nah, tahiyat ini hadirin menurut umumnya ulama itu hukumnya sunnah tahiyat awal. Kalau dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa tahiyat awal itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, tapi ini istilahnya hanya sedikit saja ya. Kalau dalam mazhab Hambali, kalau ada orang nggak tahiyat awal, sholatnya tetap sah. Cuma dia harus sujud sahwi. Nah, seperti itu saja. Sama dengan mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i tidak sebutnya wajib, tapi sebutnya adalah sunnah. Ya, cuma perbedaan dalam istilah saja. Selanjutnya, wa kana yafrishu rijlahu yusra wa yansibul yumna. Dan beliau itu ketika duduk ya, membentangkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Kalau kita duduk tahiyat awal, bapak-bapak, termasuk juga sama kalau duduk di antara 2 sujud, kita posisinya itu namanya duduk iftirash. Ya, karena di sini kalimatnya dari Nabi sendiri yafrushu. Yafrushu itu artinya membentangkan. Apa yang dibentangkan? Telapak kakinya begini kan. Kaki kiri kalau kita duduk kan kita balik begini Pak. Lalu kita menduduki di telapak kaki kiri kita. Ya, itulah tata cara duduk yang benar dalam duduk iftirash. Jadi kita bentangkan kaki kiri begini, dibalik kita duduki. Kaki kanannya tegak berdiri begini. Ya. Jadi bukan dua-duanya kita duduki begini sebagai orang kan ya, kakinya dua-duanya ke belakang, terus didudukin dua-duanya. Ya, itu ya tidak batal sholatnya, cuma tidak sempurna. Yang sempurna itu kaki kanannya dia tegakkan. Ya, dan sudah kita bahas dalam beberapa hadis yang lalu. Dalam hadis Abu Sa'id As-Sa'idi dikatakan jari-jari dari kakinya itu ditekuk semuanya menghadap kiblat. Bahkan itu lebih ditegaskan seperti itu. Selanjutnya, wa kana yanha an uqbatis syaitan. Dan Nabi SAW itu melarang duduk iqa'nya syaitan. Duduknya setan. Duduknya setan itu apa? Yaitu yang diistilahkan ulama dengan duduk iq'a'. Duduk iq'a', ya, agak susah sebutnya. Ya. Duduk iq'a' itu bagaimana? Duduk iq'a' itu bapak-bapak, jadi orang itu duduk, mohon maaf, dengan bokongnya ini. Dia duduk begitu, bokongnya taruh di lantai. Terus kedua kakinya itu ditekuk di depan badan. Lalu tangannya taruh begitu Pak, tapi lurus. Ya, lurus dua-duanya begini. Terus tangannya ini diletakkan di lantai. Seperti duduknya, mohon maaf, anjing. Anjing itu kan begitu. Nah, kira-kira itu namanya iq'a'. Dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya makruh ya di dalam sholat duduk seperti itu. Ada bapak-bapak nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan duduk iq'a'. Jadi ada hadis lain membolehkan iq'a'.
Nah ini jadi ada larangan, ada kebolehan. Kata para ulama, iqna itu ada dua macam. Ada yang dilarang seperti duduknya anjing tadi, dan ada yang boleh. Yang boleh yang seperti apa? Yaitu posisinya bapak-bapak kalau lagi sujud, kaki kan dua-duanya berdiri gini Pak ya. Nah nanti pas duduk kakinya itu nggak berubah, langsung didudukin aja begini. Nah itu namanya, jadi badannya itu agak naik sedikit gara-gara kita duduk di atas kedua tumit kaki kita. Nah itu namanya iqna juga itu. Tapi ini iqna yang boleh. Ini iqna yang boleh. Ya, jadi kalau duduknya seperti itu Pak. Nah, betul. Ya, jadi dia tumitnya tegak begini, dua terus didudukin. Itu nggak apa-apa. Itu biasanya kalau kita capek Pak, sholat taraweh capek gitu ya. Nah kita duduk begitu nggak apa-apa. Ya silakan, nggak apa-apa. Kemudian wayanha ayyaftadisha rajulu dira'aihi firasy sabr, dan beliau melarang laki-laki. Nah ini ada kekhususan laki-laki. Kalau perempuan enggak, justru perempuan disuruh begitu. Yang dilarang laki-laki. Apa yang dilarang? Laki-laki itu dilarang ayyaftadisha, untuk duduk ya dira'aihi firasy sabr, untuk membentangkan tangannya ini seperti hewan buas membentangkan tangannya. Maksudnya apa? Kalau sujud, tangannya itu jangan taruh di lantai. Ya, ini laki-laki. Disebutnya di sini ada Nabi kata apa? Yaftayilisha rajul laki-laki. Jadi kalau perempuan justru dia begini. Kalau perempuan justru begini. Tapi kalau laki-laki Pak harus diangkat ini, bukan harus. Ini nggak wajib Pak, ini sunnah. Ya, cuma nggak bagus kalau dikerjakan. Jadi yang nempel itu cuma telapak saja kalau laki-laki. Ya, nanti lengan bawahnya ini diangkat. Jangan ditempelkan di lantai begini. Ini seperti duduknya binatang buas di sini sebutnya. Ya, duduknya binatang buas, laki-laki nggak boleh. Kalau perempuan malah disuruh. Karena apa? Karena itu cenderung tertutup. Ya, jadi kalau begini kan agak banyak tertutup badannya. Itu lebih pantas untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh, diangkat. Terakhir, wa kana yahtimu sholata bin taslim, dan beliau itu menutup sholatnya dengan taslim, dengan membaca salam, yaitu bacaan assalamualaikum. Sampai situ yang wajib. Warahmatullah itu sunnah. Jadi kalau nggak terbaca nggak apa. Dan yang wajibnya itu bacanya sekali. Bacaan yang kedua sudah sunnah. Ya. Dan yang wajib itu bacaannya saja, nengoknya nggak wajib. Jadi ada orang salah, kepalanya masih ke kiblat, itu nggak apa-apa. Assalamualaikum, langsung dia pergi, nggak apa-apa. Sholatnya sah. Ya tapi nggak bagus ya. Kalau mau sempurna bacanya assalamualaikum warahmatullah. Bacanya 2 kali dan sambil nengok kanan dan nengok kiri. Nah inilah bapak-bapak, ini ceritanya Aisyah cukup panjang ya tentang beberapa hal penting di dalam sholatnya Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang sahih, akhrajahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walahu illah, tapi ada sedikit ini. Baik bapak-bapak, ada mungkin 5 menit Pak ya sebelum kita tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan masbuk masih ada perselisihan di antaranya ketika orang hendak masbuk, ada yang mengatakan biasanya kan yang biasa gitu kan, itu ditepuk dulu sebelum takbir ditepuk. Nah ada yang mengatakan takbir dulu baru setelah itu ditepuk. Ini benar yang mana? Satu. Kedua terkait dengan riwayat ada yang mengatakan bahwa ketika orang membawa sorbannya itu dipakai lalu dia ketika sujud itu sholatnya tidak sah. Bagaimana dengan perempuan? Karena saya pernah melihat beberapa wanita ketika sholat justru ditebarkan mukenanya ataupun jilbabnya. Itu gimana? Terima kasih sekali. Yang pertama bapak-bapak, menekuk itu kalau untuk masbuk saya belum terbaca sebenarnya Pak. Yang nekuk itu ada Pak pembahasan namanya, istilahnya dalam sholat berjamaah
al-jar. Jar itu menarik orang. Jadi ceritanya itu kalau ada saf sudah penuh, terus ada jamaah masbuk ketinggalan satu orang, gak punya teman kan dia. Nah kalau dia sholat sendirian di belakang itu hukumnya makruh. Ya, kalau menurut Imam Ahmad Hambali malah gak sah. Kalau menurut Hambali ada orang sholat sendirian di saf, itu bukan saf namanya, sholatnya gak sah ya. Keras pada Hambali. Tapi kalau ada yang lain sah, tapi makruh. Nah, supaya hilang makruhnya gimana? Dia suruh nyari orang dari depan, ditarik dari depan. Ya, nah ini ada syarat-syaratnya. Nah, salah satu syarat, saya syarat ini anjuran Pak, bukan wajib. Ya, syarat apa? Yang adabnya gimana? Yang pertama nyari dulu mana orang yang ngerti. Jangan sembarangan narik. Nanti ditarik begini ya. Ya, jadi harus ngerti. Kalau ditarik begini mundur berarti. Ya, dia milih oh ini ngerti nih, kayaknya udah ikut majlis. Ya, nah adabnya gimana? Kalau dia kira-kira terus dia takbir dulu, Allahu Akbar, baru dia maju dikit toel. Nah, di toel terus dia mundur. Nah, begitu adabnya. Ya, kalau ternyata dia nggak mundur, ya sudah nggak apa-apa. Dia sholat sendiri, dia sudah makruh, sudah ada mundur. Sholat sendiri dan sholatnya sah sendiri. Tapi kalau masbuk yang kita berdua itu, saya belum ketemu sih di itu belum ketemu. Cuma memang kalau supaya imamnya tahu ya kita ngasih tanda lah, makanya kita di sampingnya ya atau bagaimana. Nah memang yang dilakukan di Indonesia itu bagus, disenggol itu nggak apa-apa. Ya. Dan itu apakah ada kaitannya dengan masuk pertama? Saya nggak tahu ada kaitannya apa tidak. Karena ini masalahnya yang berbeda. Begitu. Jadi kalau menurut hemat saya nggak apa-apa. Kita nyenggolnya itu bukan nyenggol ingin narik kan, tapi nyenggol ngasih isyarat saja. Itu sudah saya tahu seperti itu. Allah. Adapun yang kedua, serban yang ditaruh begini itu dijadikan alas, ya. Katanya sholatnya nggak sah. Itu betul dalam mazhab Syafi'i. Jadi nanti ada hadis bapak-bapak, kita tidak boleh sujud di alas yang ikut bergerak dengan kita. Jadi dulu para sahabat itu pas musim panas, pas sujud itu tangannya ini lebar-lebar, itu dipakai untuk alas begitu, ya. Sama Nabi dilarang tak boleh. Nah, larangan Nabi ini para ulama berbeda pendapat menafsirkannya. Ada yang mengatakan larangan itu larangan haram. Kalau dilakukan nggak sah sholatnya. Itulah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, larangan Nabi itu makruh. Kalau kita pakai maka sholatnya sah, tapi ya nggak bagus. Dan itulah yang memang sering dilakukan ibu-ibu karena banyak yang ngerti. Ya, dibentangan ke depan, ya itu nggak boleh. Aslinya nggak boleh. Termasuk kalau laki-laki Pak, nih pecinya taruhnya begini. Nah, lalu dia sujudnya di di atas ini semua. Ini nggak kena sama sekali. Itu juga kalau dalam mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Bukan sholatnya, sujudnya tidak sah. Kalau tidak dia perbaiki, sholatnya pun menjadi tidak sah. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi yang mengatakan tidak sah itu cuma dalam mazhab Syafi'i. Ya, dan itu kan karena kita umum di Indonesia mazhab Syafi'i, maka itulah yang banyak berlaku seperti itu. Allah. Cukup Pak? Baik. Terima kasih bapak-bapak karena sudah mendatang waktu isya. Jadikanlah kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.